Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang nilai moral dan hukum yang ada pada manusia. Jadi sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa manusia itu adalah makhluk sosial. Artinya manusia melakukan interaksi, melakukan hubungan dengan manusia yang lain. Jadi dalam melaksanakan hubungan tersebut perlu ada aturan-aturan yang dijalankan supaya terjalin kebersamaan, supaya terjalin saling menghargai dan muncul yang namanya ketertiban di dalam masyarakat. Nah, oleh karena itu nilai moral dan hukum ini sebagai alat yang digunakan oleh manusia dalam hubungan sesama manusia. Nah, poin pertama adalah nilai. Nah, nilai ini adalah kriteria yang digunakan manusia dalam mempertimbangkan segala sesuatu sehingga muncul ide-ide untuk melakukan hal-hal yang baik atau yang benar atau sesuai yang diinginkan. Jadi nilai ini bukan hanya sekedar angka yang seperti kita ketahui mungkin pada saat sekolah ada nilai rapor atau nilai ijazah. Nah, sebenarnya bukan nilai bukan hanya sekedar angka seperti itu, tapi lebih luas lagi nilai ini merupakan sebuah kriteria atau sebuah ukuran yang digunakan manusia untuk menilai sesuatu, apakah sesuatu itu baik atau tidak baik. Sebagai contoh, Anda kalau melihat seorang artis, ada yang melihat artis A adalah artis yang paling cantik, yang sedangkan yang lain menganggap artis B lah yang paling cantik. Jadi seperti itulah nilai. Nah, nilai itu bukan hanya sesuatu yang bisa dilihat, tapi juga sesuatu yang tidak dilihat atau hanya bisa dirasakan oleh hati atau nurani atau pikiran manusia. Nah, selanjutnya adalah bagaimana apa-apa saja yang menjadi karakteristik nilai atau ciri-ciri nilai. Yang pertama adalah nilai itu diperoleh dari proses interaksi. Jadi nilai-nilai yang muncul dalam kehidupan manusia itu muncul akibat adanya interaksi antara manusia. Jadi setiap interaksi yang terjadi pada manusia atau setiap nilai yang ada adalah hasil dari proses interaksi antar manusia. Yang kedua adalah nilai ini ditransformasikan lewat proses belajar. Jadi bisa saja seseorang menilai sesuatu yang baik itu karena dia sudah belajar, dia sudah mempelajari hal-hal tersebut. Sebagai contoh, orang-orang kesehatan, orang yang sudah mengerti tentang dunia kesehatan, maka sikapnya atau penilaiannya terhadap kesehatan itu pasti berbeda dengan orang-orang yang tidak paham dengan masalah kesehatan. Seperti itu. Nah, selanjutnya ukuran atau peraturan sosial yang turut memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosial. Jadi nilai ini merupakan sebuah ukuran dalam peraturan yang dibuat di dalam kehidupan sosial manusia. Jadi semua aturan-aturan yang dibuat, baik itu hukum negara atau hukum adat, semuanya bersumber dari nilai-nilai luhur yang ada dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya, setiap masyarakat mempunyai atau memiliki nilai-nilai yang berbeda. Jadi setiap orang memiliki pandangan terhadap sesuatu itu berbeda-beda. Ada yang menganggap umpamanya seperti tadi, mungkin Anda menganggap bahwa artis A orangnya ganteng atau gagah,
tapi belum tentu saya menganggap artis A itu adalah orang gagah. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi setiap penilaian orang itu berbeda-beda, tergantung dari pengalaman belajarnya masing-masing atau hati nuraninya masing-masing. Nah, selanjutnya nilai ini akan berdampak atau berefek pada individu, pada kepribadian individu. Jadi setiap orang karena penilaiannya terhadap sesuatu berbeda-beda, maka kepribadiannya juga akan berbeda-beda. Jadi nilai ini dapat mempengaruhi kepribadian kita. Nah, selanjutnya ada macam-macam nilai yang disampaikan oleh Profesor Notonegoro. Dia membagi 3 jenis nilai. Yang pertama adalah nilai material, yang kedua nilai vital, dan nilai kerohanian. Nah, apa itu nilai material? Nah, nilai material itu merupakan sesuatu yang dibutuhkan oleh jasmani kita, dibutuhkan oleh fisik. Jadi sesuatu dianggap penilaian sesuatu itu dinilai dari tingkat dibutuhkannya oleh tubuh kita. Contohnya yang paling mendasar adalah soal makanan dan minuman. Tentu makanan ini adalah sesuatu yang sangat bernilai bagi kita karena makanan ini sangat dibutuhkan oleh kita. Mungkin manusia tidak bisa hidup tanpa ada makanan. Seperti itu. Jadi dengan dibutuhkannya makanan ini untuk kebutuhan fisik kita, maka makanan memiliki nilai material yang tinggi bagi manusia. Selanjutnya adalah nilai vital. Nah, nilai vital ini adalah nilai yang muncul karena hal tersebut karena kegunaannya dalam aktivitas kita. Jadi sesuatu itu dianggap bernilai apabila hal tersebut bisa digunakan atau memiliki manfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya mungkin sebagai seorang mahasiswa, tentu buku ini mempunyai nilai vital bagi kita, karena buku sebagai alat yang digunakan oleh mahasiswa dalam belajar. Jadi seperti itu. Contoh yang lain mungkin bagi petani membutuhkan traktor. Nah, jadi traktor ini memiliki nilai vital yang tinggi bagi seorang petani. Nah, jadi tidak harus bahwa suatu benda atau sesuatu itu dianggap bernilai oleh semua orang. Mungkin bagi kita mahasiswa, tidak akan mungkin menganggap bahwa traktor itu bukan sesuatu yang bernilai karena tidak dibutuhkan oleh kegiatan kita. Nah, tapi buku lebih bernilai daripada traktor. Yang berbeda bagi petani menganggap bahwa traktor itu lebih bernilai dari buku. Jadi seperti itu kira-kira penjelasannya tentang nilai vital. Nah, selanjutnya adalah nilai kerohanian. Nilai kerohanian ini berkaitan dengan kebutuhan rohani. Jadi lebih dari bahwa ini kebutuhan nilai rohani ini sesuatu yang tidak terlihat, cuma bisa dirasakan. Jadi nilai spiritual yang bersifat pedoman perilaku secara konkret. Nilai spiritual ini cenderung berbentuk abstrak atau tidak nyata, jadi tidak bisa dilihat. Beda halnya kalau nilai vital tadi dengan nilai material, sesuatu itu bisa dilihat sehingga bisa diberikan nilai. Sedangkan ini nilai kerohanian lebih ke sesuatu yang tidak terlihat, tidak bisa ditampilkan secara bentuk sehingga cuma ada di dalam perasaan atau pikiran manusia saja. Nah, contohnya ini melaksanakan sholat bagi seorang muslim. Jadi bukan melaksanakan sholatnya, tapi kewajibannya dalam melaksanakan sholat ini merupakan sebuah nilai yang sangat tinggi bagi seorang muslim. Jadi bagi orang muslim yang taat,
Solat adalah sesuatu yang sangat bernilai dan apabila tidak dilaksanakan akan sangat merasa bersalah. Tadi seperti itu. Nah, selanjutnya apa saja yang menjadi fungsi, apa tujuannya nilai itu dibentuk. Atau ini sebelumnya saya perlu jelaskan ada beberapa pembagian dari nilai kerohanian. Nah, di antaranya yang pertama adalah nilai estetika atau keindahan. Nah, nilai estetika atau keindahan ini melihat sesuatu itu dari keindahannya. Contoh, ketika Anda pergi berjalan-jalan ke pinggir pantai, umpamanya Anda melihat pantainya itu indah atau tidak indah, atau cantik dilihat atau bagaimana. Nah, itu nilai estetika. Sedangkan nilai religius itu penilaian kriteria nilainya itu berdasarkan dari tuntunan agama. Jadi baik buruknya sebuah tindakan manusia itu dinilai dari aturan agama, dinilai dari tuntunan agama. Jadi bukan bersumber dari manusia, ini lebih bersumber kepada dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad di dalam Al-Qur'an. Kira-kira seperti itu untuk nilai religius. Sedangkan nilai kebenaran ilmu pengetahuan itu sesuatu dianggap benar atau sesuatu yang dianggap benar apabila sesuai dengan pikiran atau sesuai dengan penelitian atau ilmu pengetahuan yang ditemukan oleh manusia. Jadi sesuatu yang mustahil dan tidak bisa diterima oleh akal pikiran manusia itu dianggap sebagai sesuatu yang tidak bernilai. Sedangkan sesuatu yang sesuai dengan ilmu pengetahuan itu baru bisa diberikan nilai. Nah, selanjutnya adalah nilai moral. Nah, nilai moral ini lebih berkaitan kepada adat istiadat atau kebudayaan suatu daerah atau suatu kelompok masyarakat. Nah, nilai moral ini membedakan antara mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang jahat, mana yang baik hati. Jadi kira-kira seperti itu, antara negatif dan positif, yaitu nilai moral. Nah, selanjutnya fungsi nilai. Apa-apa yang menjadi fungsi nilai? Yang pertama adalah sebagai perangkat norma sosial. Jadi norma atau aturan-aturan yang ada di dalam masyarakat itu semuanya bersumber dari nilai-nilai yang ada di dalam kelompok masyarakat tersebut. Jadi nilai ini merupakan perangkat dari norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat. Nah, selanjutnya adalah nilai ini berfungsi untuk mengarahkan anggota masyarakat dalam berpikir dan bertingkah laku. Jadi apabila ada sesuatu yang dianggap benar, maka itulah yang menjadi pedoman kita sebagai masyarakat dalam bertingkah laku. Selanjutnya nilai juga sebagai penentu akhir bagi manusia dalam memenuhi peran-peran sosialnya. Jadi dalam melakukan fungsi kita atau peran kita di dalam kehidupan sehari-hari, mungkin sebagai seorang ayah, seorang ibu, atau sebagai pejabat atau pegawai, semuanya harus berpatokan pada nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat. Selanjutnya fungsi nilai ini sebagai solidaritas di kalangan anggota kelompok atau masyarakat. Jadi kalau sebuah kelompok masyarakat memiliki kesamaan nilai, maka ini dianggap sebagai sebuah alat solidaritas, perekat atau pemersatu di dalam masyarakat. Selanjutnya nilai ini dianggap sebagai sebuah alat pengawas dan kontrol perilaku manusia. Dengan adanya nilai ini kita bisa melihat bahwa sesuatu itu buruk dan tidak boleh dilakukan, dan sesuatu itu adalah hal yang baik dan kita harus mengikutinya. Jadi kira-kira seperti itu.
Nah, itu tadi kita bahas tentang masalah nilai. Nah, dari nilai tersebut, ketika sudah diikuti oleh kelompok yang lebih besar, artinya sudah dilakukan atau diikuti oleh masyarakat secara umum, maka nilai itu akan disebut sebagai sebuah sistem nilai, artinya sebuah nilai yang digunakan di dalam kelompok masyarakat. Jadi sebuah sistem nilai ini sudah menjadi sebuah budaya di dalam masyarakat. Nah, selanjutnya jika nilai ini sudah membudaya, maka akan berakar dan meresap ke dalam jiwa masyarakat. Oleh karena itu, jika sudah menjadi budaya, maka akan sulit diubah dan diganti oleh kebudayaan atau nilai-nilai yang lain. Saya berikan contoh di sini. Di tahun-tahun 70-an 80-an, sebelum dicanangkan program keluarga berencana, ada moto atau prinsip dalam masyarakat kita orang Indonesia itu ada, yaitu banyak anak banyak rezeki. Artinya kalau punya banyak anak akan mendatangkan banyak rezeki. Nah, budaya ini atau prinsip seperti ini merupakan hal yang sangat mengganggu atau sangat menjadi tantangan bagi petugas kesehatan pada saat itu atau petugas keluarga berencana pada saat itu untuk melaksanakan program keluarga berencana, karena tujuan dari program keluarga berencana adalah bagaimana mengurangi jumlah kelahiran, sedangkan prinsip masyarakat semakin banyak yang lahir maka semakin bagus. Nah, jadi ini menjadi tantangan petugas KB pada saat itu karena sudah berakar atau prinsip tersebut sudah berakar atau membudaya di dalam kehidupan masyarakat, makanya sulit diubah. Oleh karena itu keberhasilan program KB ini baru bisa dilihat mungkin sekitar 20-30 tahun berikutnya. Itu membuktikan bahwa jika sebuah budaya atau kebiasaan sudah tertanam di dalam jiwa masyarakat, maka akan sulit diubah atau diganti. Nah, selanjutnya adalah kita membahas tentang moral. Nah, apa ini moral? Nah, moral ini sangat erat kaitannya dengan sesuatu yang baik, lawannya adalah sesuatu yang buruk. Jadi moral membahas tentang dua sisi yaitu sisi kebaikan dan sisi keburukan. Nah, apabila Anda mengikuti kebaikan, maka Anda dianggap bermoral, dan apabila Anda mengikuti kejahatan atau keburukan, maka Anda disebut amoral. Jadi seperti itu. Jadi moral ini membagi dua, menilai dua hal, yaitu kebaikan dan keburukan. Nah, apa bedanya moral dengan akhlak? Nah, ini banyak orang yang menganggap bahwa akhlak itu sama saja dengan moral, padahal sebenarnya akhlak ini mempunyai perbedaan yang mendasar dengan moral. Nah, apa perbedaannya? Perbedaan utamanya adalah akhlak ini bersumber dari ajaran agama. Itu sudah jelas bahwa setiap yang diajarkan agama, segala yang diajarkan oleh tuntunan agama, yaitu dari Nabi Muhammad SAW, nah, itu merupakan akhlak yang harus ditaati atau diikuti oleh seluruh umat manusia atau khususnya bagi umat muslim. Jadi akhlak ini bersumber dari agama. Nah, selanjutnya akhlak ini bersifat universal dan tetap. Jadi dimanapun Anda berada, maka akhlak ini tetap harus ditegakkan dimanapun dan kapanpun. Nah, sebagai contoh, kewajiban seorang muslimah untuk menutup aurat. Kalau Anda berada di Indonesia, bukan berarti ketika Anda ke Amerika kewajiban itu
lepas atau tidak ada. Jadi dimanapun Anda berada, kewajiban untuk menutup aurat itu adalah harus. Itu kalau kita berpedoman kepada akhlak, jadi bersifat universal dan tetap. Sedangkan moral itu lebih kepada kebiasaan atau budaya atau adat istiadat suatu tempat atau suatu daerah. Jadi sifatnya dapat berubah-ubah. Jadi kalau sudah tidak sesuai dengan kebutuhan atau kondisi masyarakat yang ada, maka bisa diubah, bisa berubah. Karena ini moral ini bersumber dari manusia, bukan bersumber dari Tuhan. Sedangkan akhlak tadi adalah dia bersumber dari agama, ajaran agama, atau bersumber dari Tuhan. Jadi moral ini dapat berubah sesuai dengan kebutuhan kelompok. Selain itu, hanya berlaku pada kelompok tertentu saja. Tidak semua kelompok masyarakat mengikutinya. Jadi moral ini hanya berlaku di beberapa tempat saja atau beberapa kelompok masyarakat saja. Sebagai contoh, mungkin kalau Anda dengan pasangan Anda ke pantai kota Parepare, di sana di pinggir pantai Anda berciuman di tempat umum, mungkin pasti Anda akan dianggap sebagai orang yang tidak bermoral, atau bahkan mungkin saja Anda diusir dari tempat tersebut. Tapi ketika itu terjadi di negara-negara Eropa umpamanya, contoh sebagai mungkin Anda di Amerika sedang di kafe-kafe atau warung-warung kopi, atau sedang makan, Anda bersiuman di situ, itu tidak masalah. Nah, itulah bedanya moral dengan akhlak. Jadi kalau moral dia hanya berlaku secara lokal saja. Nah, selanjutnya norma sosial. Jadi norma sosial itu merupakan ketentuan yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi di dalam melakukan kehidupan kita di dalam masyarakat itu harus ada hal-hal yang mengatur, karena supaya kita bisa hidup secara harmonis dengan masyarakat yang lain. Karena tidak mungkin kalau kita mau hidup bersama dengan orang lain, kita mau mendahulukan keegoisan kita masing-masing. Jadi bayangkan kalau tidak ada norma atau aturan yang mengatur kehidupan bermasyarakat, bayangkan ketika umpamanya di kota-kota besar tidak ada yang namanya lampu merah, tidak ada aturan yang mengatur tentang lampu merah, seenaknya saja orang akan menerobos di persimpangan. Padahal jika itu terjadi, mungkin saja akan terjadi banyak kecelakaan di persimpangan. Oleh sebab itu, norma-norma sosial atau aturan-aturan yang ada di dalam kehidupan bermasyarakat itu harus ada untuk mengatur hubungan antar masyarakat supaya terjalin secara harmonis. Jadi tuntunan atau pedoman ini diciptakan manusia sebagai makhluk sosial yang bersifat memaksa atau wajib. Jadi kita wajib mengikuti norma ini, kita wajib mengikuti aturan-aturan yang sudah ditetapkan secara bersama. Selanjutnya, apa ciri-ciri dari norma? Beberapa ciri dari norma diantaranya adalah norma ini merupakan hasil kesepakatan bersama. Jadi sebelum ditetapkan sebagai sebuah aturan, sebelum ditetapkan sebagai sebuah hukum, harus dilakukan duduk bersama lebih awal. Harus disepakati dulu bahwa ini aturan-aturannya dan ini hukuman apabila orang melanggar aturan tersebut. Nah, maka dari itu norma itu merupakan hasil dari kesepakatan bersama, terutama di dalam masyarakat. Selanjutnya adalah norma ini merupakan mengalami perubahan sepanjang waktu. Jadi bisa saja norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat, kecuali mungkin norma agama, bisa saja norma tersebut atau aturan-aturan yang ada itu
berubah atau diubah sesuai dengan kondisi masyarakat yang ada. Jadi dikondisikan norma tersebut apakah masih bisa digunakan atau sudah tidak layak untuk digunakan. Selanjutnya jelas tentu sebuah aturan harus ditaati bersama. Jadi kalau kita sudah sepakat untuk melakukan sesuatu, maka kita harus sama-sama juga melaksanakannya, dan apabila tidak dilaksanakan jelas harus ada sanksi yang menunggu. Karena kalau aturan jelas harus ada sanksinya, bukan aturan namanya kalau tidak ada sanksi, karena aturan ini adalah sesuatu yang mengikat dan memaksa. Nah, ada beberapa jenis norma yang ada di dalam kehidupan manusia atau dalam kehidupan masyarakat, terutama di Indonesia. Yang pertama adalah norma susila. Nah, norma susila ini merupakan peraturan yang muncul dari hati nurani manusia. Nah, seperti adanya aturan baik dan buruk. Nah, sebagai contoh, mungkin norma susila yang ada dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak boleh mengambil secara sembarangan barangnya orang, tidak boleh diambil tanpa izin umpamanya. Walaupun itu mungkin bisa orangnya tidak mau menggunakan, tapi secara susila kita harus memberitahu orangnya dulu. Jadi kalau kita tidak melakukannya itu merupakan hal yang buruk. Seperti itu. Selanjutnya adalah norma kesopanan. Norma kesopanan ini lebih mengatur kepada bagaimana hubungan kita antar manusia. Bagaimana sebaiknya kita sebagai banyak orang yang muda, bagaimana kita selayaknya kita berbicara kepada orang tua, atau bagaimana seorang mahasiswa terhadap dosennya, atau bagaimana sikap seorang dosen terhadap mahasiswanya, orang tua kepada anaknya, atau anak kepada orang tuanya. Jadi seperti itu. Jadi itu yang dimaksud dengan norma kesopanan. Nah, jenis norma selanjutnya adalah norma agama. Nah, norma agama ini merupakan ketentuan yang berasal dari Tuhan yang Maha Kuasa atau Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tercantum dalam kitab suci dan wajib diikuti oleh masing-masing pemeluknya. Jadi norma agama ini berkaitan dengan ajaran agama masing-masing. Jadi sifatnya dia tetap dan bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya adalah norma hukum. Nah, norma hukum ini merupakan peraturan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang untuk mengatur perilaku dan kehidupan masyarakat yang seimbang. Jadi hukum ini lebih ke aturan yang dibuat oleh pemerintah. Jadi ada lembaga-lembaga khusus yang ditugaskan untuk membuat norma hukum. Ya. Selanjutnya kita akan bahas lebih lanjut tentang norma hukum. Sebelum kita bahas tentang hukum, di sini ada beberapa tingkatan norma. Yang norma paling rendah itu adalah Folkways. Nah, tingkatan norma ini ditentukan berdasarkan sanksi-sanksi yang diberikan, sanksi-sanksinya. Yang pertama adalah Folkways. Folkways ini lebih ke kebiasaan sehari-hari yang dilakukan. Jadi ada hal-hal yang karena terbiasa kita lakukan, jadi menjadi sebuah norma atau aturan tersendiri yang tidak resmi atau tidak tercatat. Sebagai contoh, kalau kita makan harus menggunakan dengan tangan kanan. Nah, jadi karena sudah dalam keluarga sudah terbiasa dengan tradisi atau kebiasaan makan dengan tangan kanan, maka makan dengan tangan kanan ini merupakan Folkways atau kebiasaan atau kelaziman yang sudah menjadi kebiasaan dalam keluarga, sehingga menjadi nilai tersendiri di dalam atau menjadi norma tersendiri dalam masyarakat atau dalam keluarga. Sehingga apabila Folkways ini dilanggar, maka hukumannya itu tidak seperti
dipenjara atau tidak berat, hanya mungkin seperti teguran atau sanksi-sanksi sosial yang tidak berat. Nah, selanjutnya adalah tingkatan yang kedua adalah Mors. Nah, Mors ini memiliki tingkatan yang lebih tinggi daripada Poltergeist, di mana Mors ini lebih ke kebiasaan-kebiasaan yang sudah menjadi budaya, jadi sudah ada di dalam adat istiadat kelompok masyarakat tertentu, sehingga hukumannya itu atau sanksi yang diterapkan pada pelanggaran Mors ini lebih berat dibandingkan Poltergeist. Mungkin seperti kalau di Mors ini seperti hukum adat, contohnya umpamanya ada yang sepasang laki-laki atau perempuan yang ditangkap basah umpamanya berdua-duaan akan dikawinkan. Nah, itu salah satu contoh Mors atau adat istiadat hukum adat yang berlaku di suatu daerah. Jadi ini Mors sifatnya dia tidak tertulis. Nah, selanjutnya adalah hukum. Nah, hukum ini adalah hierarki dari tingkatan norma yang paling tinggi. Nah, hukum ini merupakan aturan-aturan yang disusun oleh pemerintah atau pihak yang berwenang atau negara dalam hal ini supaya mengatur kehidupan masyarakat agar bisa lebih masyarakat bisa lebih teratur. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang hukum ini. Nah, ini tadi yang saya sampaikan, Poltergeist adalah adat istiadat yang lazim dilakukan oleh masyarakat, yang hukumannya itu tidak resmi atau tidak berat, hanya mungkin sebagai teguran dan lain-lain. Selanjutnya ada Mors. Mors ini sekumpulan perbuatan yang mencerminkan sifat-sifat hidup dari sekelompok manusia sadar supaya masyarakatnya bisa lebih teratur. Jadi ini contohnya ini adalah hukum-hukum adat. Selanjutnya adalah hukum. Nah, hukum ini yang berupa norma yang sanksinya dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, dan mencegah kekacauan. Jadi hukum ini harus diatur oleh orang-orang atau pihak-pihak yang berwenang, dalam hal ini adalah negara. Nah, adapun batasan-batasan dari hukum itu sendiri adalah harus dibuat oleh pihak yang berwenang. Jadi tidak sembarang orang membuat hukum. Jadi hukum itu harus dibuat oleh orang-orang yang berwenang. Di Indonesia sendiri badan hukum atau lembaga yang berhak untuk membuat undang-undang atau hukum itu adalah pemerintah dan DPR. Nah, undang-undang atau peraturan-peraturan pemerintah diusulkan oleh pemerintah dan selanjutnya akan disahkan bersama dengan DPR. Nah, itu yang dimaksud dengan hukum dibuat oleh pihak yang berwenang. Nah, selanjutnya hukum ini mengatur tata tertib masyarakat. Jadi bagaimana hukum ini mengatur kehidupan dalam masyarakat sehingga terjadi saling menghargai, terjadi keadilan, kesejahteraan, dan supaya tujuan bersama itu bisa dicapai dengan baik. Selanjutnya adalah hukum ini jelas harus berisi perintah dan larangan. Jadi di dalam hukum ada perintah yang harus dilakukan oleh masyarakat, ada juga larangannya. Sebagai contoh, kalau perintah, setiap yang berumur 17 tahun harus memiliki KTP, atau setiap yang berkendara harus memiliki SIM. Jadi perintah untuk memiliki SIM bagi yang mau berkendara itu adalah sebuah kewajiban atau sebuah perintah. Sedangkan larangannya adalah dilarang berkendara bagi yang tidak menggunakan SIM. Nah, seperti itu. Jadi ada perintahnya, ada juga larangannya. Dan sifat hukum itu adalah memaksa. Jadi semua yang ditetapkan di dalam hukum harus diikuti oleh semua orang yang ada di dalam kelompok atau negara tersebut. Contohnya kalau di dalam hukum orang dilarang, contoh seperti sekarang pemerintah mengeluarkan peraturan bahwa dilarang melakukan mudik,
Nah, nekat kalau Anda nekat melakukan mudik, maka Anda akan mendapat hukuman karena sifat larangan mudik itu memaksa, jadi harus diikuti. Kalau tidak diikuti akan mendapatkan sanksi. Nah, selanjutnya fungsi-fungsi hukum diantaranya adalah bagaimana melindungi kepentingan manusia sebagai alat ketertiban dan ketentraman masyarakat, sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial, sebagai alat perubahan sosial. Ini terutama digunakan dalam misi atau visi-visi pembangunan, bagaimana hukum ini bisa mengatur supaya di negara kita juga terjadi pembangunan. Nah, selanjutnya adalah bagaimana menyelesaikan pertikaian. Kalau ada pertikaian, umpamanya ada sengketa tanah umpamanya, atau ada permasalahan cerai atau rumah tangga atau kekerasan dalam rumah tangga, nah, semua bisa diselesaikan secara hukum. Jadi salah satu fungsi hukum adalah menyelesaikan pertikaian. Nah, selanjutnya kita bahas lagi adalah jenis-jenis hukum. Yang di sini ada beberapa pembagian jenis hukum. Menurut yang pertama adalah berdasarkan bentuknya. Jadi berdasarkan bentuknya hukum itu ada namanya hukum tertulis dan ada namanya hukum tidak tertulis. Nah, hukum tertulis ini adalah hukum yang ditulis dalam perundang-undangan. Jadi ada aturan jelasnya, seperti pokoknya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau Undang-Undang tentang pemberantasan korupsi, Undang-Undang tentang tindak pidana kekerasan umpamanya, atau undang-undang agraria. Semua itu adalah peraturan-peraturan atau hukum-hukum yang dibuat oleh pemerintah yang berbentuk tertulis. Sedangkan hukum yang tidak tertulis ini dia perundang-undangan yang hanya merupakan sebuah kebiasaan yang masih dijunjung tinggi dan pada kepercayaan dan keyakinan masyarakat. Hanya saja tidak tercantum tetapi masih berlaku dan ditaati. Selanjutnya adalah hukum berdasarkan sumbernya. Hukum berdasarkan sumbernya ada beberapa. Yang pertama adalah hukum undang-undang, yang adalah hukum yang tercatat di dalam peraturan perundang-undangan. Selanjutnya adalah hukum adat. Ini jelas bahwa ada beberapa di Indonesia, masih ada beberapa daerah-daerah adat, mungkin seperti di selatan ada namanya daerah Kajang, atau di Jawa ada namanya Baduy. Nah, mereka masih mempunyai adat-adat khusus yang berlaku di tempatnya sendiri. Mungkin di Papua juga seperti itu. Nah, selanjutnya adalah hukum traktat. Hukum traktat ini adalah hukum yang diciptakan karena suatu perjanjian antar negara yang terlibat. Jadi hukum traktat ini merupakan salah satu hukum internasional, bagaimana hubungan antara contohnya punya Indonesia mau melakukan hubungan perdagangan dengan Malaysia atau dengan Inggris, harus ada hukum-hukum yang atau aturan yang dibuat. Nah, itu yang disebut dengan hukum traktat. Nah, selanjutnya adalah hukum doktrin. Hukum doktrin ini yang diciptakan dari pendapat berbagai ahli yang dikenal karena kemampuan dan pengetahuannya. Nah, ini lebih ke ilmu pengetahuan, hukum-hukum dalam ilmu pengetahuan. Nah, selanjutnya adalah hukum jurisprudensi. Nah, hukum ini adalah hukum yang dibentuk oleh keputusan hakim. Contohnya beberapa tahun lalu, setelah pemilihan presiden, ada sengketa pemilihan umum, ada sengketa pemilihan presiden di mana ada pihak yang menuntut bahwa terjadi kecurangan. Nah, setelah didalami oleh hakim, ternyata hakim memutuskan bahwa presiden yang terpilih adalah Joko Widodo. Jadi secara hukum
terpilihnya Jokowi Dodo sebagai presiden itu bisa dianggap sebagai hukum. Jadi keputusan hakim itu dianggap sebagai hukum jurisprudensi. Selanjutnya hukum berdasarkan waktunya. Nah, di sini ada 3 macam. Yang pertama adalah vis constitutum. Constitutum adalah hukum positif yang berlaku saat ini. Jadi undang-undang yang ada sekarang, yang berlaku sekarang adalah bisa disebut dengan ius constitutum. Sedangkan ius constituendum adalah constituendum adalah hukum yang berlaku di masa akan datang. Jadi nanti masa-masa yang akan datang baru bisa diberlakukan. Contoh yang selanjutnya adalah hukum hak asasi. Nah, hukum hak asasi ini berupa hukum alam yang berlaku dimanapun, jadi kapanpun dan dimanapun hak asasi ini berlaku. Hak asasi manusia. Nah, ini lebih ke contohnya persamaan hak untuk atau kebebasan memeluk agama. Dimanapun Anda berada, Anda seharusnya bebas untuk memeluk agama atau menjalankan kepercayaan masing-masing. Seperti itu, karena agama adalah hak asasi. Nah, hukum selanjutnya adalah hukum berdasarkan berlakunya, tempat berlakunya. Nah, di sini ada hukum nasional yang berlaku hanya di dalam satu negara, hukum internasional yang berlaku secara internasional, jadi beberapa negara bisa terlibat di dalamnya. Nah, selanjutnya adalah hukum asing, hukum yang berada di atau berlaku di negara lain. Yang selanjutnya hukum berdasarkan cara mempertahankannya. Yang pertama hukum material, merupakan hukum yang memuat semua peraturan yang mengatur tentang kepentingan dan hubungan yang bersifat perintah dan larangan. Jadi hukum material itu adalah hukumnya itu sendiri. Jadi seperti hukuman bagi pencuri, hukuman bagi koruptor, semua itu adalah hukum material. Jadi isi dari hukumnya itu sendiri. Nah, selain itu ada juga namanya hukum formal. Nah, hukum formal ini adalah aturan-aturan yang digunakan untuk menjalankan hukum material. Jadi dalam menjalankan hukum material ada namanya hukum formal. Jadi di situ bagaimana aturannya jika terjadi kesalahan dalam penetapan hukum umpamanya, atau terjadi perubahan dalam masyarakat, bagaimana proses perubahan hukum tersebut. Nah, itu semua adalah hukum formal. Selanjutnya adalah berdasarkan wujudnya, ada objektif dan subjektif. Objektif ini hukum yang satu negara berlaku secara umum. Jadi selanjutnya subjektif ini hanya berlaku untuk beberapa orang saja. Contohnya adalah seperti hak angket untuk anggota DPR, atau hak-hak untuk anggota DPR, hak-hak untuk presiden. Nah, itu hukum subjektif, jadi berlaku hanya beberapa orang saja. Selanjutnya hukum berdasarkan isinya, ada hukum privat dan hukum publik. Hukum privat ini contohnya adalah hukum perdata dan hukum dagang. Jadi selanjutnya hukum publik, contohnya hukum pidana, hukum tata negara, dan hukum administrasi negara. Nah, ini kesimpulan kita pada video kali ini. Nah, kesimpulan kita pada video kali ini adalah bahwa di dalam kehidupan manusia itu ada 3 hal yang menjadi pedoman dalam kehidupan. Yang pertama adalah nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat. Nah, nilai ini akan menjadi pedoman masyarakat untuk membentuk sebuah norma atau menyepakati norma-norma yang akan diberlakukan dalam masyarakat. Nah, selanjutnya norma-norma ini akan menjadi hukum atau aturan tersendiri di dalam masyarakat untuk diikuti dan ditaati, dan bersifat secara mutlak atau memaksa. Nah, demikianlah untuk video kali ini. Mudah-mudahan kita dapat menerima manfaatnya. Sekian,
Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.